Shalom, puji Tuhan. Patutlah kita menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita semua. Karena di saat ini kita boleh lagi beribadah bersama walaupun hanya beribadah lewat online. Dan baiklah, ibadah kita akan segera dimulaikan. Kita menyanyi dalam nyanyian kemenangan iman nomor 1, Suci, Suci, Suci. Baiklah, ibadah kita akan dibuka dengan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Gembala Sidang. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri. Kita nyanyikan pujian yang berkata, Kasih Allahku. Kasih Allahku sungguhlah terbukti jika Dia serahkan anaknya. Si Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguhlah terbukti jika Dia serahkan anaknya. Si Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukur, bersyukur.
kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari berdoa. Ibadah kami pagi hari ini, dari awal sampai akhirnya, tertahbislah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Kita memuji Tuhan dalam nyanyian kemenangan iman nomor 198, Ke Sion, ke Sion. Kita akan mendengarkan doa ucapan syukur yang akan dibawakan oleh Ibu Alce Lumitulenan, dan kita akan menyanyi pujian Kasih Bapa. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang
memancarkan sinarnya. Cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di pagi menjelang siang hari ini, kami datang menghadap hadirat Tuhan. Kami menaikkan puji syukur, terima kasih buat Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus begitu baik di tengah-tengah kehidupan kami. Sepanjang minggu yang berjalan ini Tuhan sudah menjaga kami, Tuhan sudah melindungi kami, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami semua. Sehingga Tuhan, di siang hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah dengan jemaat Tuhan. Walaupun berbeda tempat, beribadah secara online, tapi kami percaya pernyataan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan boleh menjadi bahagian kami semua. Bapa dalam surga, di saat ini Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang berada di mana-mana tempat. Kiranya Tuhan menolong kami semua, lindungi kami semua Tuhan. Beri terus kesehatan, kekuatan bagi kami semua, sehingga kami boleh melewati hari demi hari atas berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami boleh diberikan kekuatan untuk boleh menjalani masa-masa kritis di mana Tuhan saat ini di seluruh dunia, di Indonesia bahkan pun di daerah kami di tempat ini boleh mengalami satu penyakit sampar yaitu COVID-19. Kami percaya kekuatan kesehatan Tuhan boleh berikan kepada kami semua. Sehingga sampai saat ini kami boleh menang. Kami boleh berada bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa juga dari tempat ini. Untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Mulai dari tingkat sinode, di wilayah, di jemaat-jemaat lokal, bahkan pun di jemaat Gereja Kristen Baktar Injil Eklesia Kristus Karombasan. Tuhan sudah menolong kami semua, menyertai kami semua Tuhan di dalam segala tugas pelayanan kami Tuhan. Kiranya Tuhan menolong badan pekerja jemaat kami Tuhan. Beri kesehatan kekuatan kepada kami semua agar supaya Tuhan walaupun dalam keadaan kami harus mawas diri, tetapi pertolongan Tuhan selalu ada beserta dengan kami semua. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan di mana-mana yang mungkin ada gangguan kesehatan. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan menyertai mereka. Tuhan angkat setiap sakit penyakit yang mereka rasakan. Tuhan berikan kekuatan kesehatan dari Tuhan agar supaya Tuhan, walaupun kami tidak bersama-sama beribadah di rumah Tuhan, tetapi pertolongan Tuhan, pemulihan dari Tuhan boleh menjadi bahagian kami semua. Jemaat Tuhan yang lagi
dalam kelemahan iman Tuhan perkuatkan mereka. Kuatkan iman percaya mereka. Dan biarlah mereka selalu berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Mereka dalam pergumulan pribadi dan keluarga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan jalan keluar. Dan biarlah Tuhan kami semua boleh menang atas pertolongan Tuhan sendiri. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak Tuhan. Mulai dari anak-anak TK, SD, SMP, SMA, bahkan pun perguruan tinggi. Yang dalam waktu dekat ini Tuhan, mereka akan melaksanakan kegiatan ujian semester. Kiranya Tuhan tolong mereka Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka Tuhan. Beri kemampuan kepada mereka semua Tuhan untuk boleh dapat mengingat setiap pelajaran, materi yang sudah diberikan bagi mereka. Apakah itu lewat WA, lewat online. Tolong Tuhan mampukan pada mereka semua. Mereka boleh mengingat, menghafal. Dan itu nanti Tuhan mereka akan transfer kembali pada saat mereka akan mengikuti ulangan semester. Dan kami percaya Tuhan pertolongan Tuhan akan menjadi bagian mereka. Sehingga mereka boleh berhasil. Walaupun mereka tidak bersama-sama dengan teman-teman mereka untuk duduk bersama di sekolah. Tetapi kami percaya mereka akan berhasil dan mereka boleh naik setingkat lagi dengan pendidikan yang mereka alami pada saat ini. Beri kesehatan kekuatan bagi mereka Tuhan. Orang tua yang membiayai mereka Tuhan, kiranya juga Tuhan memberkati. Tuhan berikan kekuatan kesehatan, memberkati tugas dan kerja mereka. Sehingga setiap apa yang dibutuhkan oleh anak-anak Tuhan untuk keperluan pendidikan mereka boleh terpenuhi karena pertolongan Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan, Gereja Kristen Bahtera Injil dengan berbagai usaha kerja mereka Tuhan. Walaupun dalam keadaan saat ini Tuhan, kami percaya pertolongan Tuhan akan boleh menjadi bagian mereka. Mencukupkan setiap kebutuhan mereka. Baik berkat jasmani, istimewa berkat-berkat rohani. Kami berdoa juga Tuhan untuk kami semua jemaat Tuhan, badan pekerja jemaat, Tuhan menolong. Beri terus kemampuan kepada kami semua. Walaupun tidak beribadah di rumah Tuhan, tidak bersama-sama di dalam pelayanan, tetapi mampukan kepada kami semua untuk boleh mendukung pelayanan kami di Jemaat Gereja Kristen Bahtera Injil. Dan kami percaya kami boleh menang, kami boleh melewati masa-masa ini dengan pertolongan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk ibadah pelayanan di hari Minggu ini, dimanapun ibadah kami dilaksanakan, khususnya di lingkungan Gereja Kristen Bahtera Injil sesinode. Hamba-hamba Tuhan yang dalam pelayanan mereka, Tuhan pakai mereka dengan kuasa Tuhan yang heran untuk dapat memberitakan Injil, untuk menarik banyak jiwa, untuk menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi. Kami berdoa juga Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan dan keluarga, Tuhan memberkati mereka, hindari mereka Tuhan dari penyakit sampar ini, sehingga kami boleh terlepas dan kami boleh menang. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan sudah mendengar doa kami dan Tuhan sudah akan mengkabulkan setiap pergumulan dan permintaan kami. Dan inilah doa kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita menyanyi puji-pujian di dalam nyanyian kemenangan iman nomor 265, Kasih-Nya Tuhan Allah. Tak terduga dan tak dapat dituliskan, tertinggilah dari bintang sehingga pun ke dunia akan menarik hatinya, kasih-Nya limpah, anaknya dikurniakan tebus yang tak terduga betapakah
tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Tibalah saatnya kita akan memberikan korban persembahan, tapi sebelumnya kita akan berdoa dan kita akan memuji puji-pujian yang berkata kasih setiamu. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kasih dan setia Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami lagi boleh beribadah walaupun hanya lewat ibadah online. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Terlebih saat ini kami akan berikan korban persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan yang akan kami berikan. Tuhan Yesus memberkati akan pekerjaan anak-anak Tuhan yang berbeda-beda. Terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk memberi, inilah doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkanlah hati dan pikiran kita untuk mendengarkan berita sabda firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Alrimantik MDiv MTeol. Jemaat diundang untuk berdiri dan kita bawakan lagu pujian yang berkata, Aku mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku
pegang beritamu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang pinta-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Bersyukur hari ini kita boleh beribadah bersama, dan hari ini saya mengajak kita untuk berdiri dan kita akan berdoa. Mari berdoa kepada Tuhan Allah yang hidup Bapa di dalam kerajaan sorga. Terima kasih banyak buat semua kebaikan Tuhan untuk kami. Hari ini kami beribadah. Tuhan pakai semua kami, pakai semua mata, pakai semua telinga. Berkati semua kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Allah, pada kesempatan ini mari kita membuka kitab suci yang menjadi sarana kita untuk beribadah hari ini. Yang akan dibaca dari kitab Filipi pasal 3, Filipi pasal 4, ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca dan merenungkan kitab suci dan mempraktikkan dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Kitab suci pada hari ini memberikan fokus kepada kita tentang kehidupan kita dari dalam. Sukacita adalah pekerjaan dari dalam. Sukacita adalah kegerakan dari dalam. Sukacita itu adalah luapan dari dalam. Apa sebetulnya yang ingin disampaikan oleh Tuhan Allah melalui tulisan ini? Dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Tuhan Allah berfirman kepada jemaat yang ada di Filipi, agar jemaat di Filipi menyadari sepenuhnya bahwa apa yang menjadi pengalaman hidup, penderitaan, kesulitan, tekanan, berbagai hal yang muncul entah dari mana saja. Satu keyakinan yang mau disampaikan oleh Tuhan Allah, bahwa sesuatu yang dapat mengalahkan itu adalah sukacita. Seberapa jauh dan sehebat apa sukacita itu dapat mengalahkan berbagai persoalan hidup. Paulus mendasarkan kehidupan pelayanan ini kepada pendiriannya kepada Tuhan Allah, bagaimana sikap hidupnya kepada Tuhan Allah ketika ia menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Filipi. Saat itu ia berada di penjara. Ia meragukan jangan sampai jemaat yang ada di Filipi yang sedang bertumbuh pesat, berkembang secara imani, mengalami kesedihan, kesusahan oleh karena Paulus berada di penjara.
Tetapi lebih daripada itu ada persoalan juga yang dihadapi oleh jemaat yang ada di Filipi. Ada Eudia, ada Sintika, sehingga dimintakan oleh Paulus dinasihati mereka. Supaya mereka sehati dan sepikir. Persoalan ini tidak boleh berlarut-larut dalam kehidupan jemaat Tuhan. Jadi Tuhan memintakan melalui Rasul Paulus agar jemaat mempraktekkan rasa sukacita sebagai bagian dari kepercayaan kepada Tuhan Allah itu. Bagaimana kepercayaan itu dipraktekkan? Paulus meminta kepada umat Allah jemaat Filipi supaya mereka sadar bahwa sukacita ini harus kentara dan nampak dan dapat dibaca, kemudian dirasakan oleh orang lain. Bagaimana sukacita itu dapat dipraktekkan dan dirasakan oleh orang lain? Ayatnya yang kelima menandaskan bahwa hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ternyata paket dari sukacita itu adalah bagian dari pemberian. Sesuatu yang disampaikan, diberikan kepada siapa yang ingin dia lakukan. Apa sebetulnya yang dimaksudkan oleh Tuhan Allah? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Dalam kitab Korintus juga menjelaskan pasal 9. Memberitahu bahwa orang yang memberi dengan sukacita, itu yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Diberkati oleh Tuhan Allah. Oleh karena itu sukacita ini harus nampak dalam kehidupan gereja Tuhan segala abad. Tuhan Allah menyampaikan bahwa sukacita itu harus terus-menerus senantiasa tak terhingga. Bagaimana orang yang berada di dalam Tuhan tetapi tidak memiliki rasa sukacita? Boleh jadi menjadi pertanyaan saudara bahwa saya tidak punya rasa sukacita oleh karena persoalan. Persoalan hari ini Tuhan Allah sedang berfirman, memberitahukan kepada kita, diselesaikan hari ini. Dengan bentuk sukacita, apa yang dialami oleh jemaat yang ada di Filipi. Paulus memberitahu ini sebagai jaminan sukacita itu. Paulus dipenjara. Paulus mengalami banyak persoalan. Karam di laut. Banyak lagi yang dialami. Tetapi Paulus mampu menyatakan rasa sukacita itu. Rasa sukacita itu. Kendati pun ia berada di penjara. Bapak Ibu, tidak mudah orang mau bersukacita. Tidak mudah seseorang menyuruh orang bersukacita sama seperti dia. Kalau ia tidak mengalami. Inilah yang disebut pengalaman. Tetapi Tuhan Allah memberitakan bahwa Paulus harus menyampaikan sukacita itu kepada jemaat yang ada di Filipi. Mengapa jemaat ini harus bersukacita? Kalau dibaca selanjutnya ayatnya yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi sukacita ini membungkus berbagai kehidupan orang. Orang bisa tidak bersukacita oleh karena persoalan anak, persoalan rumah tangga, persoalan istri, persoalan suami, persoalan ekonomi, bahkan persoalan kondisi dunia sekarang ini. Tetapi ternyata Tuhan sudah jauh sebelum hal ini terjadi. Tuhan memerintahkan kita untuk bersukacita. Agar kita tidak kehilangan arah. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Boleh jadi kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah berbuat itu. Kiranya menjadi berkat dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terpujilah Allah. Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, saya mengajak kita berdiri. Marilah kita terima nikmat. Pulanglah kamu sekalian dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita. Kiranya akan menjadi bagian kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Puji Allah, pohon berkat.
Amin.